Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Mas Eko Official. Langsung saja saya kedapatan atau mendapati ini modul yang terkenal namanya modul BMS ya. Modul BMS ini ada 4 biji. Ini kalau kita mau pakai ya kita potong saja seperti ini. Nah, mudah ya. Ini saya singkirkan dulu. Ini kita agak keras menggunakan tang ya, menggunakan tang di bagian tepi sini, terus kita lepas, kita bengkokkan. Ini sangat keras untuk yang pinggirannya. Oke, tidak apa-apa. BMS fungsinya untuk kontrol charging baterai ya, baterai yang model seperti ini ya, yang dengan tipe 18650 3,7 volt atau 4,2 volt. Kalau melihat dari ini BMS ini di sini tertulis 4,2 volt, 8,4, 12,6. Ini seharusnya menggunakan baterai 18650 yang 4,2 volt ya, biar nanti sesuai dengan sistem di sini ya, di IC-nya ini. Nah, fungsi daripada BMS ini untuk mengontrol pengisian charging baterai sehingga pengisian itu bisa maksimal setiap selnya ya. Ini tipenya BMS S3. Kenapa S3 di sini? Karena ada 0 volt, 4,2 volt, 8,4, 12,6. Ini kalau di seri baterainya itu sejumlah 1, 2, 3 ya, sejumlah 3. Jadi 4,2 kali 3 ketemunya 12,6. Betul itu kalkulator ya, kalkulator seperti itu. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, bagaimana pemasangannya? Untuk ini kan sudah jelas ya. Ini ada plus, di sini ada min. Berarti ini kabel output dan input ya. Jadi tegangan di sini menggunakan 12,6 volt. Jadi kita ngecasnya berarti menggunakan 13 volt ya. Kita ngecas menggunakan 13 volt, kemudian pemakaian 12,6. Jadi dia otomatis saat dicas juga dia otomatis saat dicas berarti dia proses mengisi setiap selnya tadi sejumlah 3. Kemudian saat digunakan dia langsung otomatis juga ini fat ya. Ini fatnya ini memutus atau membatasi charging tadi, otomatis langsung ke posisi on ketika sudah tidak dicas. Jadi fungsi pertama BMS 1 membatasi arus yang masuk ke setiap sel ya. Kedua itu memutus arus atau memutus tegangan ketika sel sudah penuh. Yang ketiga itu pengaman,
Jadi ketika ada sel baterai yang berlebihan atau ada komponen yang menggunakan baterai itu konslet atau bermasalah, itu tidak terbakar karena di sini ada proteksinya ya, seperti itu. Intinya ini sangat bermanfaat. Nah, saya gambarkan biar lebih jelas. Jadi posisinya, kalau posisi seperti ini baterai saya gambar di sini saja. 1 2 3. Di sini 4,2 volt, 4,2 volt, 4,2 volt ya. Terus BMS saya gambarkan di sini biar lebih jelas seperti yang ada di sini. Untuk lubang-lubangnya saya sesuaikan sesuai yang di BMS ya, biar lebih mudah. Di sini ada 0, 4,2, 8,4, 12,6, 12,6. Di sini plus sama min. Ini bebas ini ya, bebas maksudnya charging lewat sini, untuk outputnya juga lewat sini, maksudnya seperti itu. Kalau untuk charging umumnya 12,6, bisa maksimal kan 13 ya, 13,8 untuk pengisian. Jadi nanti untuk adaptor pengisian ya cari yang tegangannya 13 sampai 13,8. Nah, kemudian untuk pemasangan di sini baterai min plus min plus min plus. Nah, seperti ini. Nah, di sini seri ya, pemasangan seri seperti ini. Oke. Nah, untuk min baterai, yang baterai ini baterai 1, baterai 2, baterai 3, ini dipasangkan ke 0 seperti ini ya. Terus ini kan tegangannya baterai nomor 1 4,2. Nah, ini dimasukkan ini di antara seri antara baterai ini disambungkan ke 4,2. Nah, di sini 8,4. Baterai 1 dan baterai 2 itu ketemunya 8,4, itu disambungkan di sini. Nah, untuk yang 12,6 itu masuknya di sini. Nah, begitu ya penyambungannya, proses penyambungan BMS ini. Nah, yang saya tahu proses pengisian itu dimulai dari yang nomor 1, yang saya tahu loh ya. Yang saya tahu itu pengisian tuh dimulai dari sel nomor 1. Jadi ketika ini diberi, katakanlah ini yang baterai pertama ini katakanlah 50%, kemudian di baterai yang kedua ini mungkin 45%, yang ketiga 60%. Kok bisa tidak sama? Bisa saja terjadi karena kondisi baterai. Tapi kalau kondisi baterai semuanya sama, merek sama, dan ya itu tadi kondisinya sama, ya mungkin beda lagi. Tapi ini saya umpamakan baterainya beda merek, beda tipe, beda, kalau ukuran tetap sama ya, voltase 4,2. Ini mungkin beda merek atau mungkin beda jenis ya, beda jenis. Nah,
Maaf tadi saya salah ucap bahwasanya pengisian harus nomor 1, baterai nomor 1 2 3, bukan. Yang saya maksudkan, kebetulan ini saya penulisan di terendah itu di 45. Jadi sensor atau deteksi BMS itu mendeteksi baterai sel baterai yang paling rendah. Jadi di sini yang paling rendah baterai nomor 2. Baterai nomor 2 ini paling rendah, jadi ini pengisian charging yang pertama ya, pengisian charging yang pertama. Nah setelah ini 100% ya, setelah ini 100% itu langsung dia mendeteksi persentase yang paling rendah nomor 2 yaitu 50%. Ini berat charging yang kedua. Setelah 100% dia langsung otomatis cari yang terendah yang terakhir yaitu 60%. Setelah 100% ya, setelah 100% itu dan ini ternyata tidak ada lampu kontrol atau LED. Lampu kontrol atau LED BMS yang tipe ini tidak ada. Intinya ketika semuanya sudah 100% itu otomatis akan memutus tegangan secara otomatis. Jadi proses charging terhenti secara otomatis tanpa kita harus melepas ini. Karena saya sudah pernah mencoba itu yang 2S ya. Saya mencoba yang S2 itu 2 sel. Itu di sini saya ngecasnya pakai power supply yang saya gunakan untuk servis laptop itu dan di situ ada bisa menunjukkan voltase sama ampere ya. Jadi saya ngecasnya pakai itu dan setelah selang beberapa waktu ampernya tidak jalan. Nah saya berpikir apa BMS-nya rusak atau bagaimana. Ternyata setelah saya cek itu ternyata voltase setiap selnya itu voltasenya penuh 4,2. Nah terus akhirnya saya gunakan, jadi BMS plus minusnya ini saya gunakan untuk menjalankan fan ya, fan 12 volt. Nah selang beberapa menit saya colokan lagi ke power supply, ternyata proses pengisian. Jadi saya tunggu aja beberapa menit kemudian ampere selesai. Nah dari situ saya punya opini atau sudah jelas bahwasanya fungsi BMS ini selain itu tadi ya memutus arus saat charging 100%. Jadi beda lagi saat kalian atau saat saudara menggunakan 3 sel tanpa ada BMS. Itu fungsi dari BMS seperti itu ya. Makanya apa istilahnya, jadi di sini tidak ada ceritanya baterai atau selnya itu panas atau bagaimana, tidak ada. Tapi lain lagi ketika saudaraku semuanya menggunakan 3 buah baterai dengan penyusunan seri seperti ini, dan ini langsung diisi tegangan katakanlah 13,8 atau 12,6. Yang pasti kita anggap sama aja ya, persentase 50%, 45%, 60%. Ini menggunakan, ini ada pembatasnya ya, ini ada pembatasnya. Jadi fungsi daripada FET ini membatasi tegangan yang masuk setiap sel. Jadi ketika membutuhkan 4,2 biasanya ngecasnya itu keluarnya 5 volt untuk setiap selnya itu, walaupun kita masuki tegangan 13 volt, di sini setiap selnya itu hanya mendapatkan 4,5 sampai 5 volt. Jadi aman selnya di situ. Oke, BMS fungsinya itu.
Kalau di seri langsung seperti ini, bayangkan terus diberi tegangan 13 volt. Ketika di sini 50 volt 45 yang penuh duluan itu pasti yang tertinggi persentasenya. Jadi ini tinggi, ini yang pertama ini katakanlah sudah 100 volt 100% pengisian, otomatis 13 volt tadi itu dibagi dua. Jadi ini sudah dianggap tidak menerima tidak mengurangi voltase lagi, tapi dianggap sebagai jalur saja. Dianggap sebagai jalur saja karena ini sudah 100%. 13 volt ini dibagi dua ketemunya kan 6,5. jadi di sini mendapat 6,5 volt, di sini mendapat 6,5 volt. Lain lagi kalau yang baterai ini tadi belum penuh. Nah, bayangkan ini kemungkinan untuk 4,2 volt baterai mendapat 6,5 itu masih aman ya, paling hangat-hangat kuku saja. Tapi bayangkan ketika di sini sudah ini B, katakanlah ini sudah 100%, berarti ini dianggap sebagai jalur juga. Otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi baterai satu sel yang ukuran 4,2 itu mendapat langsung 13 volt. Apa enggak meledak? Apa enggak panas? Begitu ya saudaraku. Jadi fungsi BMS itu fungsinya itu tadi. Terima kasih karena sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jadi jika saudaraku ingin mendapatkan voltase 12 volt dari baterai 18650, monggo silahkan menggunakan BMS. Kalau untuk meningkatkan ampere, apakah BMS juga harus banyak? Tidak, silahkan. Ini kan tertulis 20 ampere ya, tertulis 20 ampere. Jadi misalkan sel baterainya itu di paralel 2 ya, sel baterai misalkan di sini ada sel baterai lagi, sel baterai lagi, sel baterai lagi, terus di paralel gini, di paralel ini saya yakin masih mampu, tapi ya dua saja ya, dua saja. Tapi kalau BMS yang mungkin 60 ampere itu ya lain lagi ceritanya ya, karena ini 20 ampere. Saya sarankan untuk paralel baterai cukup dua saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.